Ya, shalom, selamat malam saudara. Kembali kita boleh bersekutu di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kami boleh menikmati berkat Tuhan, yaitu dari kebenaran firman Tuhan yang selalu melengkapi akan langkah keberadaan hidup kami. Kami percaya, kami yakin Tuhan, biarlah firman yang hidup itu selalu menguasai hati dan pemikiran kami, sehingga yang ada kami dapat mengatur langkah hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan tunjuk dan Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang atur strategi hidup. Mengatur strategi hidup dalam hidup ini tidak lepas dari yang namanya persoalan dan masalah. Ya, mengatur strategi hidup ini yaitu tidak lepas dari yang namanya persoalan dan masalah. Bagaimana caranya kita bisa mengatur strategi hidup supaya persoalan dan masalah itu tidak menekan dan membinasakan hidup kita. Jauh sebelum itu firman Tuhan sudah memberikan himbauan. Ya, saudara bisa baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, beberapa waktu yang lalu berulang kali perlu kita meningkatkan kewaspadaan di dalam hidup ini. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita mengatur strategi hidup. Nah, strategi hidup ini sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, merupakan himbauan yang tadi dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Kenapa hari-hari ini lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sebelum kita menyusun strategi, yang harus kita lakukan adalah mengetahui strategi yang dikerjakan oleh musuh kita, yaitu iblis. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Kenapa enggak dari 9, 10, 11? Tapi kita baca urutannya dari ayat yang ke-10, lalu ayat yang ke-9, dan yang terakhir ayat 11. Dikatakan begini. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, yang perlu kita ketahui untuk menyusun strategi hidup ini, yaitu kita harus mengetahui apa yang menjadi himbauan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang iblis yang berjalan keliling, ya, seperti singa yang mengaum siap menerkam orang yang bisa diterkam dan ditelannya. Nah, gambaran ini di ayat yang ke-10 dari Yohanes pasal 10 dikatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjanya si pencuri. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi
Yang dikerjakan iblis sama yang dikerjakan oleh Tuhan itu jauh berbeda. Nah, siasat ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita, tentang di mana iblis berjalan keliling yang sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, pengertian dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, 9, dan 11 ini harus menjadi satu dasar pengertian yang kuat, yang teguh di dalam kehidupan kita. Nah, dua hal yang kita telah tahu tentang keadaan dari kegiatan musuh-musuh kita dan posisi-posisi yang ada di dalam musuh-musuh kita. Pertanyaannya, iblis itu bisa kita lihat apa tidak? Iblis tidak bisa kita lihat, yaitu yang bisa kita lihat apanya? Yaitu hasil dari perbuatan kerja, hasil daripada iblis. Yang jelas, yang gampang, kesurupan, kejang-kejang, ngaco ngomongannya. Itu kerja daripada kegiatan iblis yang nyata, yang bisa dilihat oleh kasat manusia dan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Yaitu bisa kita lihat, tapi jelas ada perubahan dalam keadaan sikap hidup kita. Jadi kehidupan kita ini, tadi kesurupan, banyak orang bilang, ih ngomongnya ngaco, kesurupan kali. Nah, itu kelihatan jelas dari perubahan keadaan hidup kita. Kok ngomongnya ngaco? Jadi orang yang ngomongnya ngaco, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu kesurupan tuh. Ya, ngomongnya ngaco, ngomongnya selalu meremehkan firman Tuhan dan merendahkan firman Tuhan. Nah, tapi sikap yang ada yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 13 berkata begini. Yang lalu ini udah dibahas, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sikap yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, jangan mengambil sesuatu sikap yang begini, saya mau yang ini aja, ya, yang enteng aja, yang ini berat, ini saya nggak mau lakukan. Tapi firman Tuhan katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya seluruh kebenaran firman Tuhan itu kita ambil menjadi satu pegangan bagi langkah kehidupan kita, untuk kita bisa bertahan melawan tipu muslihat daripada iblis. Jadi kalau kita mau dengar firman Tuhan, ini buat saya, ini bisa saya lakukan, yang ini nggak bisa, ini bukan bagian saya, nggak bisa. Semua bisa atau tidak bisa kita harus lakukan. Kenapa? Lukas 11 ayat 21 berkata begini, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Nah, Lukas 11 ayat 21 ini memberikan sebuah pengertian dalam kehidupan kita. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata itu menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Nah, kalau kita kuat dan kita melengkapi seluruh keberadaan hidup kita dengan selengkap senjata Allah, maka kita menjaga rumah kita sendiri, maka amanlah segala miliknya. Artinya gini, sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hati, dalam hidup kita, itu menjadi aman, yang membawa keberadaan hidup kita makin hari makin melihat
berkat Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita, yaitu kalau kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah menjadi bagian dalam hidup ini. Perhatikan tadi, seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata itu menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan nih. Sebab itu kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini perlengkapan senjata Allah yang ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Yaitu tadi jelas di ayat 3 berkata begini, 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintahnya itu nggak berat. Jadi jangan memilah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Waduh, ini perintah yang berat, ini saya nggak bisa lakukan. Yang ini bisa. Semua harus kita ambil menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melengkapi seluruh perlengkapan senjata Allah dalam hidup ini, bahwa sadar Dia yang sudah melepaskan kita dari segala hukuman, karena apa yang Tuhan perintahkan kita dengar dan kita lakukan, maka yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa memeta. Memeta ini artinya gini, melihat situasi, kondisi daripada apa yang iblis akan kerjakan dan mengerjakan segala sesuatu yang bertentangan melawan yang melawan kehendak Tuhan yang kita miliki dengan tipuan-tipuan daripada iblis. Nah, pemetaan yang bisa kita miliki di dalam kehidupan kita tentang kerja daripada iblis ada 3 wilayah yang menjadi bagian daripada iblis bisa masuk menyelusup dalam kehidupan kita, yaitu telinga, mata, mulut. Telinga, Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 29 mengatakan begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar, juga keturunan Enak yang telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, dan orang Kanaan diam di sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Telinga ini berbicara sesuatu yang tanpa kita sadari. Kalau rohani kita tidak sehat, maka segala sesuatu yang kita dengar itu akan melemahkan kita. Jadi kerja daripada iblis masuk lewat telinga kita, tujuannya yang pertama, dia melemahkan kita dari apa yang kita dengar di telinga kita. Nah, pertanyaannya gini, banyak mana kita mendengar kebenaran firman Tuhan, dengan banyak mana kita mendengar hal-hal yang iblis embuskan lewat apa yang ada di sekitar dunia ini. Ya. Kata lain begini, saudara lebih banyak mendengar berita dunia atau berita anugerah kemurahan Tuhan. Ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita.
Karena apa? Lewat telinga kita, tanpa kita sadari, kita mengalami kelemahan. Seperti tadi dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 30. Tapi lihat di ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak, yang didengar itu tidak akan maju dan kita akan maju dan menduduki negeri ini sebab kita pasti akan mengalahkannya. Artinya gini, lewat telinga kita dengar firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan meneguhkan atau melemahkan iman percaya kita. Nah, yang kedua, mata. Mata ini adalah dalam Matius pasal 6 ayat 22 berkata, mata ini adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Dikatakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal daripada Bapa melainkan dari dunia. Tadi Matius bilang mata ini pelita tubuh. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Kembali saya mengoreksi tentang perenungan kita yang lalu, dikatakan begini. Ketika iblis menyodorkan sebuah kebenaran menurut penglihatan mata daripada si Hawa, maka ada muncul sesuatu yang menggoncangkan iman daripada Hawa, yaitu apa? Iya ya, semua boleh dinikmatin, cuman satu nggak boleh dinikmatin. Nah, ini merupakan sesuatu yang dikatakan begini, barang siapa di dalam kehidupan kita, kalau keinginan daging kita ini atau keinginan mata kita ini sudah mempengaruhi keberadaan hidup kita, menggoncangkan iman kita tentang keangkuhan hidup, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Jadi hati-hati dengan mata. Mata kadangkala menipu keberadaan hidup kita, tapi buatlah mata kita ini menjadi pelita tubuh, dan pelita tubuh yang menerangi hati dan pemikiran kita, maka seluruh keberadaan hidup kita menjadi terang. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mulut. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Mulut, firman Tuhan katakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saudara, hal ini kelihatannya sepele, tapi justru hal ini yang selalu membawa malapetaka di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga hidup, ya, dari ucapan kita, mulut kita, lidah kita, maka terhadap hal-hal yang jahat, maka bibir terhadap ucapan-ucapan menipu ini akan membawa malapetaka yang besar dalam hidup ini. Ya, contoh, mulut ini seringkali mengeluarkan ucapan perkataan firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan orang yang mendengar, atau justru melemahkan keberadaan hidup orang yang mendengar dan seharusnya dia percaya kepada firman Tuhan jadi lemah. Ya, nah ini harus menjadi suatu pemikiran dalam kehidupan kita. Kenapa? Mazmur pasal 37 ayat 30 berkata gini, mulut orang benar ini mengucapkan hikmat
dan lidahnya mengatakan hukuman. Mulut orang benar itu mengucapkan hikmat, dan lidahnya itu mengatakan hukum. Artinya gini, orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, mulutnya itu selalu membawa sesuatu yang membawa satu hukum, kepastian tentang apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu akan terjadi. Nah, siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dia menjaga mulutnya. Ya, ingat, apa yang kita ucapkan tanpa kita sadari, kalau itu yang menjadi buah pemikiran kita, maka apa yang kita ucapkan akan terjadi. Mulut ini punya kuasa, ya. Kenapa? Digambarkan dalam firman Tuhan. Lidah yang kecil tapi ucapannya kalau tidak diurapi dengan firman Tuhan, maka ucapan kita akan melemahkan orang yang mendengar, bahkan membinasakan orang yang mendengar. Tapi kalau mulut kita dikuasai dengan kekuatan kuasa firman Tuhan, mulut kita dipakai untuk membawa kemuliaan Tuhan, dan ucapan kita membangkitkan semangat orang yang lemah menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu saja pesan firman Tuhan bagi kehidupan kita malam hari ini. Amin. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan keberadaan hidup kita, yaitu mengatur setiap langkah keberadaan hidup kita, sehingga strategi hidup kami yang kami jalani di dalam hidup ini sesuai berjalan di dalam nasihat daripada firman Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau memberkati kami dengan apa yang kami lihat dengan mata kami dan apa yang kami ucapkan di dalam mulut kami, maka yang ada di dalam hati kami selalu memuliakan Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.